Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam jumpa umat terkasih dalam renungan harian Katolik Komsos Keuskupan Agung Merauke, edisi Senin 15 Februari tahun 2021. Bersama saya, Pastor Yakobus Priyono Projo, Pastor Paroki Kristus Raja Kimam, Papua. Dalam edisi hari ini, bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 4 yang menceritakan tentang Kain yang membunuh Habel. Lalu Mazmur tanggapan, Mazmur 50 dan Injil Markus pasal 8 ayat 11-13 yang mengisahkan tentang permintaan orang-orang Farisi yang meminta tanda kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberikan tanda itu selain pertobatan. Umat sekalian yang terkasih, saya akan membawakan dengan fokus kepada bacaan pertama, meskipun ada kaitan juga dengan Injil, yaitu bagaimana manusia yang berdosa, manusia yang di dunia ini dalam proses kesempurnaan harus menjalani perbaikan hidup terus-menerus atau pertobatan hidup yang tak pernah berhenti. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Masakan mukamu tidak akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Itulah teguran Allah kepada Kain pada perikop kitab Kejadian. Setelah membunuh, apa yang terjadi? Setelah terjadi suatu tindakan kekerasan yang menghilangkan nyawa sesama, bahkan adiknya, penyesalan. Bukan hanya itu, tetapi akibatnya. Akibatnya adalah kutukan menimpa hidup Kain. Apabila ia mengolah tanah, tak ada hasilnya dengan baik, atau tanah tidak menghasilkan sepenuhnya, dan ia akhirnya menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ini akibat dari membiarkan kemarahan, membiarkan kesombongan, tidak mengambil peluang untuk mendengarkan teguran dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka untuk kita renungkan, Tuhan Gembala yang baik tidak hanya membaringkan domba-dombanya ke rumput yang hijau atau menuntun ke air yang tenang, namun kita juga ingat tongkat gembalaannya yang bisa memukul domba sehingga kesakitan, sehingga kembali kepada arah ketika dia sudah menyimpang. Tongkat yang sama juga bisa menghalau, membunuh serigala atau ular atau musuh-musuh yang akan menghabiskan, mencerai-beraikan kawanan domba. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Maka tepatlah apa yang juga menjadi moto dari Keuskupan Agung Merauke, Monsignor Mandagi, Nil Nisi Christum. Tak ada apapun selain Kristus. Tidak ada gembala yang sejati selain Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga kita siap untuk menjadi domba yang baik. Ketika salah diingatkan, kita siap juga untuk bertobat dan kembali kepada Sang Gembala sejati, Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam